Shalom anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Pak Roni dalam pembelajaran agama Kristen kelas 12. Dan pada kesempatan kali ini untuk semester yang pertama atau semester dasar, kalau balik kelas 12 berarti sudah menginjak ke semester berapa? Yaitu semester 5. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, sebelum kita mulai, silakan persiapkan buku paket kalian yang sudah kalian download di media yang Pak Roni kemarin sudah share. Buka di halaman yang membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia, bab yang pertama. Oke ya. Dan juga siapkan Alkitabnya untuk nanti bisa membaca juga. Oke, sudah siap? Nah, ini kita akan membahas langsung saja ke demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut kalian apa itu hak demokrasi dan hak asasi manusia? Ada beberapa pertanyaan siswa Pak Roni yang lain seperti, Pak, kok pelajaran agama membahas demokrasi dan hak asasi manusia, Pak? Bukannya itu pelajaran PPKN, Pak? Pelajaran PKN, Pak? Ya, memang. Tetapi di sini kenapa membahas tentang ini? Karena saya mau jelaskan sebelumnya. Untuk kelas 10 biasanya akan membahas tentang pribadi yang bertumbuh secara dewasa, karena yang tadinya SMP naik ke SMA atau berarti masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman dan pengetahuan. Kemudian untuk kelas 11 diberikan materi tentang keluarga untuk mempersiapkan diri untuk pribadi yang bisa kuat bertahan dengan godaan iman dan sebagainya. Bagi apa itu keluarga, hidup dalam keluarga, bahkan keluarganya yang baru. Kemudian untuk yang kelas 12 akan membahas tentang hidup bersosial. Bagaimana dalam hidup bersosial kamu akan hidup tentang yang namanya demokrasi dan hak asasi manusia, hak yang setiap yang dimiliki oleh manusia, karena Tuhan berprinsip bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu, setiap manusia itu sama, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, semua derajatnya sama di mata Tuhan. Jadi bagi hak yang sama. Kemudian demokrasi yaitu tentang bagaimana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan sebagainya. Dan nanti ada penjelasannya yang lebih detail bagaimana dalam kitab yang kita pelajari, kitab Alkitab kita, bahwa di dalam Mazmur 133 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 diceritakan bagaimana Tuhan mengajarkan tentang hidup berdemokrasi, hidup menghargai hak asasi manusia, hidup berkeadilan, dan hidup damai sejahtera. Nah, kalau Mazmur 133 ini nanti bisa buka ya, bisa membaca di rumah masing-masing tentang Mazmur 133. Di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyuruh untuk orang-orang yang ada di situ untuk saling berdamai satu dengan yang lain. Kemudian dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 ini ceritakan tentang ada seorang raja yang berperilaku licik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, merampas hak asasi manusia untuk memperoleh keinginannya. Nah, jadi ada dua hal yang kita jelaskan bagaimana Tuhan memerintahkan untuk hidup selalu berdamai dengan orang lain, tapi juga ternyata ada beberapa tokoh yang tidak menaati aturan Tuhan sehingga dia menghalalkan segala cara dan merampas hak asasi manusia untuk memperoleh keinginannya. Tapi sebelumnya kita membahas terlebih dahulu untuk pendahuluan, dan saya menjelaskan lagi untuk materi ini, bab pertama ini Pak Roni bagi menjadi dua part ya. Ini part yang pertama, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas di part yang kedua. Nah, untuk pengantarnya, pembahasan mengenai demokrasi dan asasi manusia atau yang disingkat HAM merupakan topik yang amat penting buat kalian semua, karena HAM merupakan hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Misalnya hak untuk hidup, ya coba aja kalau tidak ada HAM, hak asasi manusia, ada yang membunuh kalian gimana? Nah, atau ada yang mencelakai kalian gimana? Ada yang merugikan kalian seperti apa? Karena setiap orang apalagi hak pertama, hak untuk hidup, hak untuk dihargai, hak sebagai makhluk mulia ciptaan Allah.
Sayangnya, dalam kenyataan terjadi banyak pelanggaran terhadap HAM. Sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi penting bahwa demokrasi, hak rakyat itu sangat penting. Suara rakyat harus didengar dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi paham ya untuk kenapa kita belajar tentang hak asasi manusia dan demokrasi, karena ini sangat penting sekali, kan? Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kalian semua, remaja Kristen, untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu. Jadi memiliki hak martabat dalam sejak dalam kandungan ibu. Pada sisi lain, pembahasan ini sekaligus memotivasi kamu untuk mampu membela HAM diri sendiri, bahkan orang lain. Mungkin kita berada dalam situasi yang, saya merasa minoritas, saya merasa tidak dihargai, dan mendapat perilaku yang tidak adil. Nah, ini penting kita tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Maupun bagi orang lain, serta bertindak proaktif dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM. Saya mau kalian memiliki prinsip hidup yang menghargai hak asasi manusia, berdemokrasi. Jadi jangan menjadi pribadi yang eksklusif, tidak mau menerima perbedaan, tidak menghargai hak asasi manusia, tidak menjunjung demokrasi. Nah, jadi penting ya. Nah, pengertian demokrasi dan HAM, kita mau tahu dulu apa sih itu demokrasi dan apa itu HAM. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan dua kata ini ya, dua kata tentang demokrasi dan HAM. So pasti semua sudah tahu, tapi kita mau bahas lebih detail lagi. Jadi hak asasi manusia atau bisa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan. Tapi sebelumnya, sebelum kita masukkan materi, tolong siapkan buku catatan kalian dan tolong tulis bagian-bagian yang dirasa penting untuk kalian menjadi pegangan untuk materi. Jadi silakan mencatat dan para nanti akan mengecek catatan kalian apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi saya ulangi lagi, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan dan Dia juga yang berhak mengambil kehidupan hidup. Jadi Tuhan yang menciptakan kehidupan, yang memberikan kehidupan, dan Tuhan yang mengambil kehidupan, bukan orang lain. Jadi membunuh orang lain, menyakiti orang lain itu menyalahi hak asasi manusia. Namun sayang sekali dalam kenyataan masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar atau diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi dan lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya. Ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun. Tapi faktanya, dan sampai sekarang mungkin ada banyak sekali pelanggaran HAM, pelanggaran demokrasi. Bahkan kalian pun mungkin secara tidak sengaja ternyata kalian sudah memberikan pelanggaran HAM oleh teman kalian. Kamu menyakiti temanmu, mengambil barang milik teman itu melanggar HAM gitu. Setiap orang berhak untuk beribadah, ada yang melarang untuk beribadah, itu juga melanggar. Ya, jadi mari kita bersama-sama menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi yang ada pertama-tama di sekitar kita. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologis kebahasaan, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kretein atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Ini penting banget. Jadi kan ya, demokrasi berasal dari dua kata arti bahasa Yunani, yaitu demos dan kretein atau kratos yang artinya kekuasaan dan kedaulatan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan yang bertumbuh pada rakyat
Artinya pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Ya, demokrasi pada mulanya dipraktekkan di Yunani melalui pemerintahan negara kota tersebut, dan sekarang memperluas, bahkan Indonesia termasuk dikatakan dalam negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sikap hidup sehari-hari terkadang sadar ataupun kita tidak sadar, kita melakukan tindakan yang menuju ke arah pelanggaran HAM. Coba kamu introspeksi diri sendiri. Apakah hidupmu pernah melanggar hak asasi manusia? Pasti pernah. Tapi setelah kita mempelajari ini, sekarang semakin paham. Oh, ada batas-batasan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan untuk orang lain. Nah, berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Bullying di sekolah, saling sindir di sekolah, mengambil barang milik temannya, ya enggak? Itu sudah merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kalian semuanya, untuk Pak Roni juga, untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama, dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu dan orang lain. Nah, coba perhatikan gambar-gambar yang akan Pak Roni tayangkan di sini ya, antara penegakan dan pelanggaran demokrasi serta hak asasi manusia. Penegakan dan pelanggaran sangat-sangat beda tipis, tapi di satu sisi ada yang ingin menegakkan demokrasi dan HAM, di satu sisi juga ada yang melanggar demokrasi dan HAM. Coba perhatikan gambar ini. Di sini diceritakan ada gambar polisi yang memukul atau menarik orang. Orang ini apa nih? Orang ini siapa nih? Ya, gambar ini masih seakan-akan polisi melakukan kekerasan kepada orang lain nih, ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Gambar yang kedua. Oh, di sini sepertinya ada suatu unjuk rasa atau demo. Ada massa yang mencoba menggulingkan kendaraan. Di sini dua gambarnya apakah sudah menjelaskan tentang pelanggaran HAM, demokrasi? Menurut kalian seperti apa? Coba kalau ini akan kita ambilkan gambar yang ketiga. Nah, di sini jelas sekali. Di sini adanya penyuaraan keadilan. Ada mungkin di sini mahasiswa mungkin ya, saat berorasi menyampaikan pendapatnya, berarti tentang ketidakpuasan, ketidaksetujuan tentang peraturan atau kebijakan yang terjadi dalam suatu pemerintahan mungkin, dalam suatu institusi mungkin, atau organisasi, dan mereka menyuarakan pendapat supaya mungkin peraturan itu, kebijakan itu tidak dilaksanakan. Nah, dan gambar yang ketiga di situ ternyata sampai terjadinya adanya korban dalam demo tersebut. Dari gambar-gambar ini apa yang kalian bisa simpulkan? Berdemo, menyuarakan pendapat boleh? Boleh. Polisi mengamankan? Boleh. Tapi kenapa sampai polisi melakukan kekerasan? Apakah tanpa alasan? Enggak, sebenarnya pasti ada alasannya. Mungkin karena dilihat gambar yang kedua tadi. Nih, perhatikan gambar yang kedua nih. Gambar yang kedua di sini. Unjuk rasa yang melakukan secara berlebihan. Polisi juga berlebihan. Tapi di sini mungkin juga ada sangkut pautnya karena polisi juga manusia. Mungkin dia juga merasa kewalahan, mendapat tekanan dari para pendemo. Pendemo juga punya hak untuk berorasi, tapi mungkin juga menyalahi aturan berlebihan dalam tindakannya sehingga menyebabkan polisi harus bertindak keras. Dan akhirnya terjadilah korban. Coba kalau demokrasi dengan tertib, tanpa ada kekerasan, polisi juga bisa menjaga dengan tertib, tidak akan terjadi kekerasan seperti itu. Yang tadinya ingin menegakkan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, tapi terjadilah seperti siapa yang disalahkan? Kita tidak bisa menyalahkan polisi, kita juga tidak bisa menyalahkan demo, tapi
situasi atau kondisi yang pada waktu itu mungkin pendemo yang melakukan secara berlebihan sampai merusak kendaraan di sini dan mungkin melukai para polisi, dan polisi bertindak tegas mungkin memakai kekerasan untuk mencegah para pendemo untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi. Dan apa yang terjadi? Ada korban yang berjatuhan. Betul, Indonesia seperti itu kan, tidak asing kita melihat hal ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa terkecuali. Artinya setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Jadi ingat, sebagai orang terpelajar, menyuarakan pendapat boleh, tapi ingat, para polisi juga manusia. Kita pendemo juga manusia. Punya hak dan tanggung jawab masing-masing. Hargai hukum yang sudah ditetapkan. Jadi mari bersama-sama jaga demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini, di sekitar kita lah. Kita nggak perlu muluk-muluk membantu pendemo atau demokrasi dalam bidang yang lebih luas. Di lingkunganmu dulu, di sekolahmu, tempat kamu berada, di gereja, dan dimanapun kamu berada. Sebentar ya. Dan materi kita sampai di sini baru part yang pertama, dan kita akan nanti lanjutkan di part yang kedua. Kita akan lebih fokus mempelajari bagaimana kita membahas tentang demokrasi dan HAM dalam sudut pandang Alkitab ya. Itu bagian. Tapi pendahuluannya itu tadi, apa itu demokrasi, apa itu HAM, contoh pelanggaran HAM, contoh penegakan HAM, dan bagaimana sikap kalian untuk menjadi seorang remaja Kristen dalam menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.